Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Biar hari ini Tuhan Kau limpahi kami dengan hikmat, kasih karunia-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan buat hati kami boleh menjadi bersih, pikiran kami menjadi suci, perkataan kami boleh menjadi perkataan yang sehat, yang menyejukkan dan mendamaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, ada perbedaan antara penuh dan banyak. Kalau kita lihat kolam ini, saudara, kolam ini adalah penuh. Sehingga kalau kita melihat airnya itu melimpah keluar, itu penuh. Dan kalau kita melihat laut itu, saudara, adalah airnya banyak, namun tidak memenuhinya. Sehingga kalau kita melihat air kolam ini yang penuh, walaupun tidak sebanyak laut, kalau kita kasih air lagi, dia tidak mungkin, saudara, bisa tertampung, dia akan meluber keluar. Tapi kalau kita kirim air di laut, dia akan ditelan di situ, walaupun lebih banyak. Demikian kebanyakan dalam kehidupan kita. Kita selalu banyak berkata bahwa saya banyak kebaikan kepada orang lain. Nah, tetapi kita bukan penuh kebaikan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kepada kita itu penuh iman, bukan banyak iman. Banyak iman, saudara, menghadapi masalah mungkin mampu. Tetapi ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, kecemasan, dia masih tertampung di dalam hati kita. Tetapi kalau penuh iman, artinya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ataupun apa saja yang tidak baik, ketika masuk, dia akan tertumpah keluar. Karena sudah penuh. Demikian juga Tuhan memberikan kepada kita penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Walaupun kecil pun penuh. Sehingga namanya apa saja ya saudara, ketakutan, kesusahan, itu tidak bisa bertahan lama dalam kehidupan kita. Karena sudah penuh, dia tidak ada tempat di dalamnya. Bahkan kekhawatiran. Sebab itu Tuhan juga berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bahkan Tuhan berkata, saudara, bahwa hari esok punya kekhawatiran sendiri, akan lenyap, ganti kekhawatiran sendiri, lenyap. Dan Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Karena aku memelihara engkau, karena kekhawatiran tidak ada tempat lagi, harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, saudara, akan saudara bertanya kepada kita, hadiah apa yang kau mau berikan kepadaku? Emas, perak, dunia semua itu milik Tuhan. Saudara, apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Saudara, yang tidak punya tentunya apa yang Tuhan tidak punya kita harus memberikannya. Dia punya segala sesuatu di dunia. Hanya satu, saudara, kalau kita melihat ya beberapa lah. Salah satunya itu bahwa Tuhan tidak, saudara, punya rasa namanya khawatir. Apa itu khawatir? Apa itu takut? Dia tidak mempunyai itu. Sehingga saudara, dia kalau kita ingin memberikan sesuatu, Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu. Karena dia tidak punya kekhawatiran. Dan itulah bagi kita yang ada dalam hati kita harus kita buang. Saya bacakan firman Tuhan Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Kata penuh kebaikan, berarti saudara melihat, berarti hidup kita itu penuh kebaikan. Sehingga apapun yang tertumpah dalam hidup kita, kita akan melubernya kebaikan. Orang berbuat jahat kepada kita pun, kita harus balasnya kebaikan. Karena kejahatan tidak ada tempat, karena sudah penuh dengan kebaikan. Sebab itu Tuhan selalu mengajarkan di dalam ajaran Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kejahatan tidak ada di tempat kita. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan memenuhi hati kita, saudara. Bahkan bukan hanya kebaikan, dikatakan memenuhi segala pengetahuan. Jadi ke gereja, mari saudara, bukan mengejar cuma datang absensi, ya saudara cuma berdoa, tapi mengejar pengetahuan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita sujud kepada Tuhan, saya yakin Tuhan ingin memberikan berkatnya. Dan salah satu berkatnya adalah hikmat. Banyak orang mengejar Tuhan untuk berkatnya. Tetapi kita lupa pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Berkatlah Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak namanya. Artinya saudara, bahwa hikmat firman Allah itulah yang menjadikan kita kaya.
Karena firman mengatakan berkat Tuhan jadikan kaya. Firman-Nya yang berkata, firman-Nya yang berjanji. Sebab itu mari saudara, kita di gereja, kita bukan lagi mengejar berkat, tapi minta hikmat. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ingin memberikan hadiah kepada kita, hikmat. Sebab dengan hikmat kita bisa mendapatkan sesuatu. Ingat Salomo, dia tidak minta kekayaan, umur panjang, kekuasaan, tapi dia minta hikmat. Dan Tuhan memberikan dia hikmat, tetapi ditambahi kekayaan, umur panjang, dan sebagainya. Karena hikmat. Sebab itu, saudara, kita perlu membenar diri di gereja, membersihkan hati kita, motivasi kita, supaya kita murni di hadapan Tuhan. Tulus di hadapan Tuhan. Tanpa ada motivasi bahwa kita ingin hikmat. Karena dari hikmat itu ada dalamnya segala pengetahuan. Firman Allah. Sehingga kita tidak mudah untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena firman-Nya berkata, janganlah kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya perjalanan hidupmu berhasil. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat di tempat-tempat seperti ini, sebuah pesta yang cukup meriah. Di tempat itu harga rumah atau sewa per malam bisa 100 juta. Tapi belum tentu orang bisa menikmati. Mungkin orang masuk ke tempat itu kekhawatiran, kecemasan. Orang melihat, oh orang itu enak sekali ya, duduk ngadep pantai, sewanya 100 juta. Tapi belum tentu dia bisa menikmati. Karena pikirannya, karena tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan, tidak ada kebaikan. Yang ada hanya kekhawatiran. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, jangan menunda-nunda lagi. Mari kita belajar firman Tuhan. Kembali kepada ajaran Tuhan. Bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengingat akan ajaran Yesus? Dan Yesus juga katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka sebagaimana yang dia ajarkan. Berarti kita harus belajar firman, supaya kita bisa mengajar kepada orang lain. Jangan cuma mengajar orang harus beribadah, tapi tidak mengajar ajaran Yesus. Haleluya. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, dan kemudian kita tahu bukan hanya, saudara, Tuhan memberi kepada kita penuh kebaikan, segala pengetahuan, bahkan sanggup untuk saling menasihati. Seperti firman ini menasihati kita, supaya jangan kita salah di dalam mengiring Tuhan, salah dalam memberi waktu kita ke gereja, salah di dalam motivasi ke gereja, sehingga gereja jangan sampai menjadi tempat untuk saudara meminta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi di gereja kita ingin berjumpa Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi segala di dalam hati kita. Bahkan dikatakan saudara, bahwa Tuhan sumber kasih karunia akan memenuhi hatimu. Luar biasa, hati kita dipenuhi oleh Tuhan kasih karunia. Berarti sumber tidak akan pernah habis-habisnya. Haleluya saudara. Izinkanlah saya hari ini mengajak saudara untuk saling merenungkan firman ini, supaya jangan sampai kita salah melangkah, dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita menyesal, kok kenapa saya tidak mengerti semuanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan, masalah sakit penyakit, atau perjodohan, karir, studi, keuangan, keluarga, saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dan percayalah, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dengan imanmu terima ini. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.